Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and shalom. I would like to introduce myself. My name is Eurico Fernando, cadet registration number 1841114, majoring in nautical department. I was a member of SWOT ceremony squad. My last staff position is commander of Compi in the first and second semester, and commander of platoon in the fourth semester. I do my C project in PT Dharma Lautan Utama Company, and my ship name is KM Dharma Kencana 7. Here, I would like to deliver my vision and mission as a candidate of the head of regiment and the candidate head of staff regiment, batch 57 of the period 2022 to 2023. My vision: form a regimental corps of cadets who are players, have a corporal spirit, innovation, and achievement on campus and outside campus. My vision: the first point is to improve the sense of discipline of cadets and comply with applicable regulation. The second, good balanced relationship between cadets and superior. And the third, improve achievement and become a forum for channeling cadet talent inside and outside campus. The fourth, foster a sense of love and pride towards the alma mater and institution. And the last, evaluate and continue the work program of the previous regiment. Maybe that's all from me, and thank you for your attention. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will introduce myself. First, my name is Samudra Prakasa. I was born on Makassar, 23 August 2000. My cadet registration member is 1841177, Major of Nautical Department. I am part of short squad ceremony and member band. My last staff position is a commander's platoon when I am in 3 semester, 4 semester, and 7 semester. When I was on my C project, my company is from Japan. My company's name is The River Line, and my ship name is Motor Vessel Mitamaru. Okay, I will deliver my vision and mission to be a commander of regiment or a vice commander regiment of 537. My vision is forming of regimental corps of cadets who are devoted to the Almighty good of soul, forming to the mental and discipline attitudes of a cadet based on 5 human image of communication and cheese prasetya cadets. My mission, number 1, evaluate and continue the work program of the Brave Regiment by developing innovatively to realize effective activities. 2, create corps spirit cadet based on the principle of cheese prasetya taruna and 5 Citra Taruna. Number 3, maintain good, effective, sustainable relationship between regiment corps, internal PP Makassar, and other agencies outside PP Makassar. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good morning. Please let me introduce myself. My name is Aan Purwadi Abe. I was born Suli, 29 May 2000. I am Nautical Department, cadet registration number 18.01.073. I am from Luwu. Organization experience, one of a member Badan Orang, and last position as staff leader at 4 semester, as Wadanyu at 7 semester. Selling experience. The name of company PT Agri Cruise Service. My vessel name is Motor Vessel ATB Energy. Trade area Orangway. In here, I would like to deliver my vision and mission
as a candidate of regiment commander. Vision: the establishes of inspiring, efficient and international competitive in corps regents. Mission: improving the quality of academic quality through active, innovative and creative collective learning activities outside of the lecture hours. And the second, conductive use of cadets in their learning and work. And the third, growing professional attitude of cadets, developing a soft skill and hard skill, increasing their spiritual consciousness of the cadets through faith and backward, motivates cadets to deliver their professional optimally. Thank you very much for your attention and good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. So the first, I just want to introduce myself. My name is Diki Ramadan, CRN 1841110. I am from the Nautical Department. My last position of staff is Public Relations when I am 4th semester and also when the 3rd semester. My C project is in the company 1 Highlands PT Ltd on the motor vessel 15516. So now let me to deliver my vision. My vision is create cadet corps regiment which devote intelligent, active, creative, innovative, and achievers both on the campus and outside the campus. And for the mission, I have 3 missions. The first is create the conducive situation between cadets in the campus area, and the second, supporting campus for facilitate the cadets in development of interest, talent, and achievement. And for the last mission is create corps regiment as a place and a media for cadets channeling their aspirations, opinions, and thoughts. I think that's all from me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good morning. I would like to introduce myself. My name is Agung Pratama Maribun. My cadet register number 18.41.198. I am Nautical Department and I am from Balokosin. I was a member of Pedampura and my last staff position is Commander of Pluton in 4th semester and Police Cadet in 7th semester. I do my ship project in Raider North Company and my ship name is MV Nordo Zero. Here I would like to deliver my vision and vision. I candidate of the head of regiment and the candidate head of staff regiment. And my mission is create cadets who are academic and from the character of cadets who are multifunctional and highly intellectual. And my mission, the first, increase faith and vision to Almighty God. And the second, motivate cadets to develop their potential optimally. And the third, improve the discipline and mentality of cadets and provide more education in the event of an error on violence. And the last, evaluate and continue the work program of the previous regiment. And maybe that's all for me. Thank you for your attention and good morning. Yang terhormat Bapak Kabak Akademik, yang terhormat Bapak Putir 1 dan Ibu Putir 3 serta Kapolri Teknika, Kayunit Psikolog dan teman-teman Prokopi yang hadir untuk penilaian calon dan penilaian ini ada beberapa yang saya sampaikan terkait dengan calon danmen. Ini adalah semester 8. Mereka sebelumnya 10 orang sudah kami lakukan
penjaringan di PKT, dan yang remain ini tersisa 5 orang. Kita arahkan untuk ke manajemen. Pertanyaan saya yang paling pertama, kalian berlima ini pada saat di random pemilihan dari untuk mengikuti ini, usulan dari teman-teman atau murni usulan dari PKT yang mengambil? Satu orang aja? Ya. Yang pertama, kita melakukan musyawarah ke gelombang kita, yaitu gelombang 57. Ya. Dan nama yang hasil musyawarah itu kita setorkan murni ke PKT, dan PKT murni melakukan penyelesaian. Justru itu berarti kan dari kalian pada saat kalian katakan mengadakan pemilihan sesama kalian, berapa banyak Berapa banyak apa? calon? Jadi kan ada sekitar 20 orang, terus kita lakukan musyawarah kembali di gelombang kita, dan keluarlah nama dari 10 orang itu. 10 orang baru kita stop, kita sama namanya ke PKT. Karena dia harusnya begini ya, yang harus dipahami. First of all, I just want to say thank you for the time and for the chance given to me to stand up here to showing the presentation of my vision and mission. Before, I'm so sorry, sir, because my voice is not very well this morning. So I just will begin to presentation my vision and mission. Before, I just want to introduce myself. My name is Diki Ramadan. I'm the non-technical cadet, the 8th semester. I was doing my C project on One Airlines PT Ltd, one of the biggest company in Taiwan, on the motor vessel 19516. I was a member of the English committee, and also my experience, my experience when I Madhya Cadet, when the third semester I am the public relation, and for the fourth semester I also the public relation. I was joined as a representative of the English debate competition team in the Hasanuddin University in the 2019, and also as the speech team when in Hasanuddin University in 2019, and we got the first and the third winner. So I just will begin to mention my vision. So my vision is make the corps regimen who have the intelligent, active, creative, innovative, and achievement even in the internal and external of the campus. And the mission, the first is I want to make the conducive situation, especially between the senior cadet and junior cadet in the campus environment. And for the second mission is facilitate the cadet, especially the Madhya cadet, who have the special ability, like when I was Madhya cadet before. I just wanna join the German debate competition in UNM, but the campus and senior cadet not give me facility, so I cannot join this competition and make the representative of the PIB Makassar. So that's why my mission is make some facility for the Madhya and other cadet who have the special ability, like the sport achievement, or like can speak in other language, like can speak in English, special, I mean like the have an ability in English, so they can join like the same competition outside the campus and can be a representative of the PIB Makassar and bring the name of PIB Makassar becoming bigger and famous in Indonesia. And for the third is make the corps regimen as the medium for the cadet to
give inspiration and also the advice who have something to make the Corps Regiment becoming better than before. I think that's all from me, sir. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ibu? Apakah kita tanggapi satu persatu atau berikan dulu kesempatan mereka mengungkapkan atau mempresentasikan terkait dengan pemilihan dan bentuk keseluruhan, kemudian kita tanggapi sesuatu. Semua aja dulu ya. Ayo, second. Random aja dulu. Ya, siap. Ya, kan kita punya daftar nama dia. Jadi kan Jadi berurutan Pak. Jadi sekarang. daftar, jangan berurutan. Bagaimana dengan Samudra Perkasa yang kedua? Samudra Perkasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for chance for giving to me. First, I will introduce myself in here. Excuse me, sir. Excuse me, listener. My name is Samudra Perkasa. I was born in Makassar, 23rd August 2000. My NIP registration number is 1841177. I'm from Nautical Department. When I was cadet, I doing C project in my company name is Toy River Line CO Ltd. My ship name is Motor Vessel Mitamaru. My router is Ocean Going. But in my companies, I don't use English language because my ship, all member is Japanese and Indonesian. So in my ship, I use Japan language and Indonesian. So I'm sorry before if my language bad because my ship I always use Japan language. And I will presentation my vision and mission is forming regimental corps of cadets who are devoted to the Elmastiga for sound, forming the mental and discipline attitude of cadets based on 5 human image of communication and chief procedure cadets. My mission is first to evaluate and continue work program of the previous regiment by develop innovatively to realize effective activities. 2. Create corps spirit cadets based on the principles of Chief President Taruna and 5 Citra Taruna. 3. Maintain effective, sustainable relationship between regimental corps, internal PIP Makassar, and other agencies outside PIP Makassar. I think that's all for vision and mission for me. Thank you for the chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. The honorable, all of the staff from National Marine Botanic of Makassar, and all of the committee cadet. Thank you for the chance that has been given to me. I salute all of you all. I would like to presentation, bring my mission and vision for regiment of cadets in National Marine Botanic of Makassar. And first, I would like to introduce myself. My name is Firmandi Abe. I am Nautical Department. I was born 29 May 2000, and now I am 6th semester. I have experience. My last position in 7th semester, Vice Commander of Battalion and Marine Cadet
Commander of Batam. And my organization is Pedangpora PP Makassar. And I have and my last experience, I also worked in the name company is A2B Online, the company from Netherlands. So I will bring my mission and vision. My mission is the establishment of inspiring, efficient, and international competitive team corps regions. And my mission, the first thing, is uniform. As we know, in Metropolitan Polytechnic of Makassar, we're talking about the uniform. That's sometimes we have a big thing, bad things, because most of the cadet use the uniform like big. That's why I will give suggestion for the first senior cadet. For take the example for junior cadet. That's why we will improve our uniform to better than other academy. And the second one is improve the skill for all of the cadet, especially for junior cadet, because as we know in Western Marine Polytechnic of Makassar, many company enter to give selection for junior cadet, but we're learning about the 41 generation. We're talking about 41 generation. That's about the knowledge. That's not enough knowledge to enter the company. The name of company is Equinox. And then to improve the Mania cadet skills, I will give like education, my experience. That's why my junior cadet will be like thinking the imagination. I will sailing in the abroad and not talking, change the mind of junior cadet. And the third is increasing the spiritual consciousness of cadets through faith and taqwa. And the fourth is motivate cadets to develop their potential optimally. As with I told last time that improve the skill, especially for junior cadet, because the junior cadet really important is Mersenne Marine Polytechnic of Makassar. If you have bad experience from junior cadet, will be get big effect for senior cadet. I think that's all from my vision and mission, and thank you for the chance that has been given to me. And good morning. Okay, thank you. The next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good morning. Let me introduce myself. My name is Agung Pratama Marimbun. My number is the 18.14.198. I am Nautical Department, and my last organization I am member Pedangpora, and my last experience. My name Faisal MV Silot, and my name company Raider Renault from Germany. I want to expand out my vision and mission. My vision is character cadets who are academic and from the character of academic cadets who are multifunctional and healthy
intellectual. And for my mission, the first, increase fight and efficient to God Almighty. And the second, motivate cadet to develop the potential optimally. And the third, improve the discipline and mentality of cadet and profit more education than even of an error specialization. And the last, develop and continue the work program and the apprenticeship resume. I think that's all. Thank you for my attention and good morning. Okay, thank you. Last, El Rico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good morning. Thank you for the chance that has been given to me. First, I would like to introduce myself. My name is Enrico Fernando, cadet registration number 1841114, majoring in nautical department. I was born in Luwu on 20 October 2000. And I'm from Lubanggai. My religion is Catholic. My last organization, I was a member of Penangkulan Squad, and I was a commandant of Peloton in 4th semester. I do my ship project in PT Dharma Lautan Utama, and my ship name is KM Dharma Kencana 7. Here I would like to deliver my vision and mission. My vision form a regimental corps of cadets who are payers, have a corporal spirit, innovation, and achievement on campus and outside campus. My mission, the first, improve the sense of discipline of cadets and comply with applicable regulations like PHST. The second, build a good and balanced relationship between cadets and superior. The third, improve achievement and become a forum for channeling cadet talent inside and outside campus. The fourth, foster a sense of love and pride toward the Satu dulu, silakan Pak. Untuk keseluruhannya atau satu-satu. Selamat siang. Dari kalian semua sudah melakukan praktek di atas kapal ya, banyak kan. Baik, di atas kapal juga mungkin melihat aturan-aturan yang ada di atas kapal. Yang saya tanyakan hanya kira-kira kalau kalian terpilih menjadi danmen, hal-hal apa yang bisa kalian terapkan dengan mengambil dari aturan SOLAS yang ada, yang bisa kalian terapkan di asrama, sehingga adik-adik kalian nanti punya bayangan, oh di atas kapal ada seperti ini. Tapi itu diambil dari SOLAS, sehingga adik kalian sudah mulai belajar dari asrama yang kalian tempati ini. Ya mumpung kalian kan sudah pengalaman di atas kapal, apa sih? Oh dulu saya di asrama nggak ada ini. Kalau saya jadi danmen saya akan melakukan ini, dan ini sesuai dengan yang ada di regulasi SOLAS. Itu saja pertanyaan saya, sehingga ini akan matching dengan bidang saya di akademik dan nanti bisa membantu Bu Okta di Udir 3 juga gitu. Terima kasih. Satu-satu mungkin yang itu. Masih ingat ya isi SOLAS? Masih ingat. Ya,
Dari situ aja. Oke. Mike. Terima kasih atas kesempatannya telah diberikan kepada saya. Mohon izin menjawab tentang penyesuaian aturan dari SOLAS. Kita ambil aturan dari SOLAS untuk menerapkan di asrama. Salah satunya yaitu bertanggung jawab di atas kapal, dan kita akan melakukan seperti sebelum meninggalkan barak itu seluruh taruna kasur seperti kasur dan lain-lain itu harus dirapikan. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil, karena di mana kita langsung melangkah ke yang terbesar, kita tidak memperhatikan yang kecil, disebabkan tidak bakal beres. Terima kasih ya. Yang mana yang mau seminar? Ya, soal dulu lah. Siapa bener? Oke, lanjut. Yang mana yang duluan? Tanya. Oke, mau menjawab. Kalau untuk dari saya sendiri, Cap, hal-hal yang akan saya lakukan ketika berada di asrama yang berhubungan dengan sholat, Cap. Mungkin yang pertama itu saya akan lebih memfokuskan kepada salah satu hal yang sering kita lakukan, yaitu kontrabel, Cap. Mengarahkan kepada rekan-rekan taruna, bagi teman dia muda maupun dewasa, untuk lebih mempercepat gerakan ketika ada instruksi untuk kontrabel. Mengapa saya lebih menekankan kepada hal ini? Karena kontrabel itu memiliki kesamaan yang sangat besar ketika berada di atas kapal, utamanya dalam emergency situation. Untuk emergency situation yang berada di atas kapal, bukan hanya gerakan setiap maksud saya itu harus dilaksanakan dan siap setiap saat, ya, baik itu melaksanakan drill maupun drill of emergency situation. Oleh karena itu, saya mungkin akan lebih meningkatkan kepada taruna muda, remaja dan dewasa mengenai mempercepat gerakan pada saat kontrabel, supaya di kapal juga lebih terbiasa dan bisa lebih tetap istilahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab terkait dengan SOLAS. Hal apa yang bisa saya terapkan di kehidupan asrama? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa SOLAS adalah tentang keselamatan jiwa. Jadi mungkin yang bisa saya terapkan untuk baik untuk adik kelas saya maupun untuk angkatan saya terkait keselamatan. Bagaimana mereka menjaga keselamatan mereka, tentunya seperti baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Seperti kalau di dalam kampus, bagaimana mereka menjaga diri mereka dalam kegiatan keseharian mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyaknya kegiatan yang kita laksanakan di kampus, dan mana semua kegiatan tentunya memiliki resiko, dan tentunya harus memiliki kesadaran dari diri masing-masing untuk bagaimana menjaga diri mereka agar kiranya selalu mengutamakan keselamatan. Seperti halnya di atas kapal adalah keselamatan adalah yang diutamakan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, Chef. Izin menjawab, Bu. Menurut saya akan menjawab pertanyaan bagaimana menerapkan SOLAS di dalam asrama. Pertama, saya akan mengambil sistem tanggung jawab dan kedua keselamatan. Pertama itu tanggung jawab. Kita di sini sebagai taruna tentunya harus mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap setiap tugas yang diberikan kepada senior-senior ataupun pada perwira nanti. Contohnya kita diberi tugas contoh kecil pembersihan yang dilaksanakan di sekitar asrama.
Tentunya kita harus melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh melalaikan. Kedua yaitu dalam hal keselamatan, di sini kita harus menjaga atau merawat kampus dan agar terlihat lebih baik contohnya. Dan saya akan memberitahukan atau mengajak semua taruna agar lebih memperhatikan pendidikannya agar keselamatan pendidikan, contohnya di dalam seminar nanti agar tidak ada yang tinggal semester nantinya, agar bisa seminar tepat waktu dan dapat melaksanakan atau menyelesaikan pendidikannya di PP Makassar dengan tepat waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari satu, yaitu tentang alat keselamatan di atas kapal yang menyangkut yang akan saya terapkan di resume nantinya. Dari saya, mungkin saya akan mengusulkan soal tanggung jawab dan berhati-hati dalam mengambil tindakan, yaitu seperti safety. Dan karena terlebih dari kemarin kita lihat taruna dewasa jika melihat adik kita yang sedang melakukan kesalahan lebih mengambil ke tindakan yang mungkin tindakan yang tidak benar atau sebagaimana yang kita terapkan dari dulu. Tapi saya ingin mengubah itu. Jika terjadi kesalahan, kita lebih memberi edukasi kepada junior kita agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang kita tidak minta ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Mewakili Kaprodi, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin apa yang tadi sudah Anda paparkan atau Anda jelaskan, yang sangat dibutuhkan dari Prodi adalah bagaimana kolaborasi Anda dengan teman-teman. Ya, tapi itu tidak cukup. Kalau Anda dengarkan bait keempat lagu Indonesia Raya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, itu juga tidak cukup. Iya, tapi yang kami ingin tahu dari Anda, dari lubuk hatinya, ya seperti Bapak Putri tadi jelaskan bahwa semua ini adalah satu kesatuan yang harus fighter untuk lebih cepat selesai yang diinginkan oleh Prodi. Pertanyaan saya dari Prodi adalah banyak rangkaian kegiatan yang kadang acak, tidak sesuai dengan kalendarium. Bagaimana Anda memformatkan diri Anda agar kegiatan itu walaupun acak, tapi Anda bisa steady membangun semuanya untuk kompak. Silakan. Mohon izin Pak, mohon izin Bu, mohon izin menjawab terkait bagaimana caranya saya untuk mengatasi kegiatan-kegiatan yang mungkin acak, yang sering terjadi. Mungkin hal yang paling penting dilakukan adalah konfirmasi. Semua butuh konfirmasi terkait dengan kegiatan yang ada. Jadi mungkin jika sudah terkonfirmasi dengan baik, saya rasa mungkin semua kegiatan walaupun itu acak bisa terlaksana dengan baik pula. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon izin menjawab.
dengan pertanyaan yang menanyakan, yaitu bagaimana caranya memformatkan diri di dalam kegiatan yang acak seperti di kampus kita ini. Yang pertama yaitu tentang susunan acaranya, susunan acara dari kegiatan, yaitu dimana kita mengambil waktu seperti tentang kegiatan kemarin, yaitu English Pandrita, sebagai contoh English Pandrita, dan ada kegiatan 17 Agustus. Di situ kita harus, contoh kecilnya kita harus mencatat kegiatan mana yang lebih penting dari kegiatan tersebut. Dan yang kedua yaitu konfirmasi dari kegiatan 17-an dan Pandrita ini, di mana kegiatan dua ini tidak ada konfirmasi. Di situ terjadi kesalahan yang sangat besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti akan terjadi salah satunya member dari English Pandrita akan mengulang. Lantas member English Pandrita ini melakukan geladi 17 Agustus. Nah, itu salah satu dari miscommunication antara dua kegiatan. Contoh kecilnya. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat siang Pak, selamat jawab. Mungkin kalau untuk mengenai solusi dari kegiatan yang jadwalnya secara acak ya Pak. Jadwalnya secara acak, saya rasa solusi dari permasalahan ini mungkin tidak jauh dari koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya kegiatan Taruna DIP Makassar itu begitu banyak dan begitu padat, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya kegiatan atau schedule dari kegiatan tersebut yang tidak terlaksana sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi kalau dari saya sendiri Pak, solusi yang akan saya berikan adalah koordinasi dan komunikasi dari pihak-pihak yang terkait, sehingga kita bisa memanfaatkan di sela-sela waktu yang ada untuk mengisi kegiatan yang tidak sempat terlaksana, yang seharusnya terlaksana lebih awal, tapi karena adanya kegiatan yang lain yang mungkin lebih penting, jadi kita bisa mencari di sela-sela antara kegiatan tersebut melalui koordinasi dan komunikasi. Sekian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, siang Bu, izin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan Prodi Pak Basir. Solusi saya itu pertama kita harus mencatat atau menyusun schedule acara tersebut, yang bagaimana acara yang sebelumnya acak, kemudian kita susun satu persatu dan kita koordinasikan kepada pihak bersangkutan agar mendapat konfirmasi, agar kita dapat membuat schedule acara tersebut dan tidak membuatnya menjadi berantakan ataupun secara acak. Jadi di sini kita pertama mengkoordinasikan kepada yang membuat acara, dan kita harus mencatatnya terlebih dahulu agar tidak teracak. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon izin Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Basir, yaitu saya akan mengumpulkan semua staf dan membuat tim, dan di setiap tim itu saya akan memberi tanggung jawab dan untuk mengkonfirmasikan semua kegiatan. Misalkan di tim 1 ini dia menghandle tentang Pandrita, dan di tim 2 dia menghandle tentang Pedang Pora, dan di tim 3 dia menghandle tentang nursing band. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. izin Pak dengan
Baik, jadi kalau dirunut dari apa yang Anda sampaikan, sini koordinasi Margen ini dari Jerman, PT Margen, selamat pagi. Dia bisa menyampaikan secara koordinasi yang luar biasa sampai ke bawah, membagi tugas dan fungsi bisa jalan. Ini yang kita butuhkan. Fungsi manajemen, fungsi pengendalian jalan. Tapi mohon izin yang lain, ya seolah-olah dia yang mengendalikan sendiri. Ini belum pas. Jadi tadi ada saya sampaikan bahwa bagaimana membangun badan, bagaimana membangun jiwa itu berat. Di lagu Indonesia Raya bait keempat. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Kabak tadi harus ada betul-betul sistem yang dibangun supaya semua ini bisa jalan dan tidak ada satupun yang tertinggal. Contoh, kami di Prodi sering bermasalah jika ada kegiatan yang jalan 1, 2, 3 selalu ada alasan, saya baru selesai ini, masih capek, masih lelah, tidak bisa saya lakukan pamannya seminar atau masuk kelas. Padahal Anda dilatih bagaimana membangun jiwanya, walaupun pada pekerjaan ternyata bisa. Ya, ini yang tidak jalan. Dan ini butuh koordinasi, butuh ya kepemimpinan leader yang luar biasa untuk mengendalikan keadaan seperti ini. Dan mungkin ke depan lebih banyak lagi kegiatan yang bersamaan, yang waktunya sama, kegiatannya berbeda, tapi padatnya luar biasa. Ya, jadi ini yang harus dikembangkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jenang. Ya, terima kasih Pak Basir yang mewakili Pak Prodi. Selanjutnya dari Pak Kabak, silakan Pak. Saya duluan karena ujungnya harusnya di Wadir 3 atau di Pudir 3. Jadi Pudir 3-nya paling terakhir karena kalian langsung dengan Pudir 3 nanti. Pertanyaan saya sangat simpel. Bila mana nanti menjadi seorang danmen, bagaimana memimpin kawan-kawanmu, adik-adikmu yang lokasinya 2 tempat, satu di kampus satu di kampus ini. Apalagi dalam kondisi kampus, ya, simpel sekali. Bagaimana nanti kalau kalian terpilih sebagai seorang danmen yang memimpin secara keseluruhan? Makanya dari awal tadi saya tanya, ini usulan dari teman-teman untuk disodorkan nama-namanya. Kalau benar, berarti teman-temanmu yang tidak duduk di depan kami pada saat ini harus tunduk sama kalian. Karena mereka yang menyodorkan nama-nama kan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana kalian memimpin terutama teman-teman seangkatan, apalagi ada yang namanya senior, ya, dengan kondisi 2 tempat, satu di kampus utama, yang satunya di sini. Kemudian bagaimana mengendalikan atau ini dalam kondisi offline, ya? Oke, itu pertanyaan saya. Oh, dari ujung ini pendiam sekali cerita. Coba dari kamu. Ingin yang akan saya lakukan jika saya menjadi danmen dan memimpin di kedua tempat, yaitu kampus 1 dan kampus 2. Pertama, saya akan terjun langsung ke lokasi tersebut
dan menginstruksikan kepada teman-teman saya, angkatan saya, senior maupun junior, agar mereka mengetahui jika saya adalah pemimpin mereka dan saya akan merangkul mereka. Jika ada yang misalkan tidak menerima, berarti kan mereka harus siap menerima konsekuensi karena mereka yang menyebabkan nama. Dan di sini saya akan memimpin di kedua tempat dan saya akan terjun ke lokasi tersebut dan saya akan menggunakan, jika ada yang mau ke kampus, saya akan menggunakan virtual, yaitu menggunakan Zoom. Saya akan mengadakan pertemuan atau setidaknya rapat untuk membahas apa-apa saja kendala atau masalah yang mereka alami di dalam kampus ataupun di luar kampus. Yang dari saya terima kasih. Izin Pak, dari saya mungkin saya akan mengumpulkan staf inti dan seperti yang saya bilang tadi, saya membuat tim mungkin staf danmen di kampus 1 ataupun di kampus dan klasmen di kampus 2, begitupun dengan staf yang lain. Dan saya akan, jika terjadi kesalahan ataupun dan ini saya akan mengontrol atau merangkul semua angkatan saya maupun angkatan 2 ataupun junior saya agar tidak mengambil keputusan yang salah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Izin Pak, izin Bu, izin menjawab. Silakan yang akan saya lakukan. Bagaimana caranya memimpin di dua tempat yang berbeda? Yang akan saya lakukan tentunya mungkin nanti saya akan terjun langsung ke lapangan, baik di kampus 1 maupun kampus 2. Adapun bila saya tidak dapat terjun di salah satu tempat, mungkin saya dapat memerintahkan kepada nantinya teman saya yang menjabat sebagai seorang dancer ataupun danton agar kiranya dapat menghandle teman-teman seangkatan ataupun menghandle junior-junior yang berada di kampus. Dan bagaimana caranya mengatur teman-teman dengan sistem offline? Tentunya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Zoom, dengan melakukan forum-forum agar kiranya jika terdapat permasalahan-permasalahan yang ada dapat kita bicarakan di dalam forum tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon izin menjawab, Cap. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Saya di mana tindakan saya sesuai penyampaian dari Ibu Putri 3 yaitu sepak bola, yaitu di mana cara kepemimpinan jika saya terpilih menjadi danmen. Yang pertama, saya berjanji membawa gelombang saya, gelombang 57 283 tahunan masuk bersamaan, misalnya keluar wisuda bersamaan dengan waktu yang tepat. Dan sesuai pembahasan Ibu Oktavera ketika di kampus 1 penyampaiannya kemarin, di mana akhir-akhir dari semester itu banyak yang menjadi tumbal tentang physical attack ini. Di sini kita akan lakukan kasih suggestion ke taruna dewasa. Jangan sering berpikir yang lalu. Dimana kita selalu berpikir yang sebelumnya, kita tidak akan pernah maju ke depan. Kita selalu berpatokan sebelumnya. Dan cara mengatasi untuk memimpin antara kampus 1 dan kampus 2 ini, yaitu tentunya saya akan
mengkoordinasikan kepada komandan batalion dari masing-masing kampus itu dan mencatat dan membuatkan file untuk masalah-masalah dari pribadi taruna masing-masing. Contohnya tentang akademik kemarin yang dibahas dari Cape Egbert sendiri dibahas sebelum pesiar kemarin, yaitu tentang akademik. Di sini masih ada sekitar 80% taruna dewasa yang belum melakukan seminar. Dari sini kita akan mencatat, mengumpulkan masalah-masalah, apa masalahnya, dan kita akan melakukan semaksimal mungkin koordinasi ke pihak prodi. Dan tentunya satu tantangan yang besar di sini memimpin taruna yang sedang off campus. Ini suatu tantangan yang besar karena seperti yang kita ketahui banyak ada yang izin, ada yang tanpa keterangan. Di sini kita akan, jika saya terpilih menjadi damen, saya akan melakukan pengabsenan di mana secara ketat, dan jika ada yang tidak hadir atau bagaimanapun itu, kita menginformasikan dia akan berbagian kondit. Otomatis seluruh taruna akan merasa, oh ini saya harus hadir, ini saya harus mengikuti mata pelajaran ini. Dan kita akan melakukan suggestion kembali ke taruna dewasa. Bagaimana dia memberikan arahan kepada juniornya kalau dia sendiri tidak pantas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, mohon jumpa, mohon jumpa. Saya menjawab pertanyaan dari Pak Edward bahwasanya bagaimana cara untuk menghandle, karena kondisi kampus kita yang saat ini taruna berada di kampus 1 dan kampus 2. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh Pak Basir bahwasanya kita membutuhkan fungsi manajemen. Di sini kita membutuhkan fungsi manajemen. Saya akan memberikan kepercayaan kepada penonton yang berada di kampus 2 untuk terjun langsung kepada anggota-anggota mereka, yang dimana penonton ini melalui komandan batalion mereka akan melaporkan langsung kepada saya mengenai kondisi taruna yang berada di kampus 2. Dan untuk taruna yang berada di kampus 1 akan saya handle melalui komandan batalion dewasa. Kemudian untuk masalah pendidikan atau akademik, saya juga akan menghandle yang dimana melalui asisten pendidikan. Seluruh ketua kelas nanti akan saya buatkan grup yang dimana apabila ketika taruna melaksanakan off campus, yang tentunya yang menjadi masalah utama adalah pada saat Zoom. Banyak taruna-taruna yang mungkin berhalangan atau terlambat mengikuti Zoom, entah karena bangun pagi atau mungkin karena ada kegiatan-kegiatan lainnya seperti membantu orang tua. Di sini saya akan mengontrol mereka melalui ketua kelas, yang dimana asisten pendidikan bertanggung jawab langsung atas ketua kelas tersebut untuk menemui mereka apabila ada permasalahan yang membuat mereka tidak bisa mengikuti Zoom. Dan untuk permasalahan yang ketiga adalah bagaimana cara menghandle taruna-taruna yang angkatan yang lebih tua dari saya. Untuk solusi yang ketiga, untuk masalah yang ketiga, solusi yang akan saya berikan adalah saya akan melakukan pendekatan secara individual untuk membangun relasi yang baik antara saya dengan senior yang ada di gelombang saya. Karena saya yakin ketika relasi antara dua individu terbangun dengan baik, maka kerjasama dan koordinasi antar suatu individu tersebut akan berjalan dengan baik pula. Saya rasa sekian, terima kasih dan selamat. Jawabannya bagus-bagus, tapi tentunya pasti ada yang terbagus ya. Dari berlima jawabannya bagus-bagus, tapi memang ada yang terbagus jawaban. Nah, pesan saya
pesan saya bahwa kalian kan nanti akan punya tim yang solid, baik komandan batalionnya, demustarnya, maupun staf yang lain. Jangan merasa bahwa dengan kalian punya tim itu nantinya mau mengambil tindakan-tindakan sendiri yang terselubung. Jadi di kesempatan ini yang saya pesan sama kalian, hal itu jangan kalian lakukan. Kalau ada permasalahan nantinya, terutama tadi yang senior, yang lebih tua dari kalian, tidak bisa kalian kendalikan, bawa ke yang lebih tinggi. Apakah ke perwira kopi, atau ke PKT, atau datang ke ruangan saya. Gitu ya. Jangan mengambil tindakan sendiri. Hati-hati. Ada beberapa contoh mencoba mengambil tindakan sendiri malah fatal. Ingat, kalian berada di depan gerbang untuk selesai. Jangan sampai maksud hati bagus, membantu teman, tetapi jangan sampai karena niat baik untuk membantu teman malah menjadi celaka. Kan sudah ada terjadi sekarang. Dan arahan-arahan terkait dengan kepemimpinan dan berikutnya dari Pak Suyuti ada cukup ya. Saya mungkin dari Ibu Tan sebagai sudah diberikan, silakan Bu. Terima kasih Pak Zainal. Rupanya saya satu ide sama Pak Tambak tadi. Ini juga yang awalnya menjadi catatan utama saya terkait bagaimana cara mengendalikan kondisi Kopassus. Tapi saya lebih mempertajam lagi. Saya apa program kerja sekaligus strategi masing-masing daripada kalian dalam rangka membuat hubungan kalian terutama terkait senior junior itu tetap dalam kondisi sehat, terkendali dan tetap bagus. Kenapa? Karena kondisi pandemi dan kebijakan yang ada saat itu membuat kalian hidup terpisah. Pada zamannya kalian mungkin kalian mendapatkan bertemu dengan senior, bagaimana strategi kalian bersama dengan senior, junior dan sebagainya. Tapi sekarang tidak, kalian mungkin hampir tidak pernah bertemu sama junior. Tapi mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian daripada kalian, yang kalian juga harus arahkan bagaimana mereka seharusnya bersikap, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak Satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait dengan rencana kerja untuk sesuai dengan permintaan dari Pak Masih tadi untuk meningkatkan terkait kedisiplinan terutama kedisiplinan terkait dalam hal belajar. Silakan dimulai dari Agung Pratama. Izin Bu, izin Pak, saya akan menjawab pertama tentang karena kan kita belum hafal namanya semua, makanya tadi diminta dulu sesuai dengan urutan ini. Ya, silakan. izin Pak, izin Bu. Pertama saya akan menjawab tentang kedisiplinan, bagaimana caranya membuat Taruna menjadi disiplin, yaitu dengan cara membuat Taruna tepat waktu dalam melakukan segala hal dalam kegiatan di dalam kampus.
maupun di luar kampus seperti kegiatan Zoom ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berkaitan tentang kampus. Terus yang pertanyaan yang kedua, bagaimana tentang pendekatan atau kedekatan semua angkatan atau resimen? Saya akan selalu atau menjadwalkan melalui via Zoom biar resimen atau gelombang saya menjadi lebih dekat lagi dan membuat senior-senior dan merangkul senior-senior agar dekat dengan video-videonya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mohon izin Pak, mohon izin Ibu, mohon izin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan pertama terkait bagaimana strategi untuk menjalin hubungan yang baik antara senior dan junior, yang mana kondisi pada saat ini junior dan senior itu tidak sering ketemu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan wawasan atau pemberitahuan kepada junior untuk menghubungi senior mereka tanpa adanya rasa takut. Hal kecil yang dapat dilakukan adalah terkait bertanya tentang seminar. Mungkin dari junior bisa bertanya kepada senior mereka terkait bagaimana caranya mempersiapkan seminar proposal maupun nantinya seminar hasil maupun seminar tutup. Yang mana dengan terjalinnya hubungan seperti itu, mungkin hubungan antara senior dan junior dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana program untuk mendisiplinkan taruna dalam hal pembelajaran ataupun akademik. Yang bisa dilakukan adalah dengan mengkonfirmasikan ataupun mengajak semua teman-teman taruna untuk selalu melakukan ataupun selalu melaksanakan hal-hal yang baik terkait dengan akademik mereka. Mereka tentunya harus memiliki kesadaran dari diri masing-masing bagaimana caranya mereka untuk menyelesaikan akademik mereka dengan baik, dengan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, mohon dijawab. Jadi untuk strategi yang akan saya lakukan seperti menjadi parlemen, dalam hal ini untuk meningkatkan disiplin dari parlemen itu sendiri, strategi yang akan saya lakukan mungkin adalah saya akan melaksanakan pertemuan virtual yang rutin setiap minggu kepada baik itu rekan taruna dewasa maupun taruna media. Karena saya rasa melalui virtual sendiri pertemuan secara virtual, saya akan memberikan pengarahan-pengarahan kepada taruna media maupun taruna dewasa untuk lebih meningkatkan kedisiplinan. Kemudian saya rasa khususnya taruna media akan lebih loyal kepada taruna dewasa. Jadi melalui pengarahan-pengarahan tersebut dia akan bisa lebih untuk meningkatkan kedisiplinan dan mempercepat kegiatan di ini. Saya rasa sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara saya meningkatkan pendekatan terhadap senior dan junior, yaitu taruna dewasa dan taruna media. Di sini saya memiliki program yaitu mengadakan seperti mentor, membimbing adik-adiknya dan menyaring experience mereka, menjelaskan experience mereka
karena di mana tidak ada suatu motivasi dari taruna remaja, di situ mereka akan malas-malasan, pasti akan malas-malasan. Kayak misalnya, oh senior saya cuma begini, pasti saya cuma begini-begini toh nanti. Kita di sini akan mengubah mindset mereka melalui taruna dewasa, yaitu menjelaskan experience mereka, memberitahukan, oh saya praktek di sini kemarin, kalian harus ubah mindset kalian begini. Otomatis antara senior dan junior mereka akan dekat melalui ilmu. Di situ kita akan mengambil keuntungan ilmu. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan taruna terhadap akademik mereka. Dan seperti kita ketahui, banyaknya taruna yang sering alfa atau izin ketika Zoom ini. Di sini kita akan, jika saya terpilih menjadi Danmen, saya akan memberikan contoh yang baik. Otomatis bawahan saya akan merasa tidak enak. Dan oh masa kayak begini, masa Danmen sudah hadir, kami tidak hadir. Otomatis komandan peloton, komandan batalion hadir pun juga, mereka menerapkan hal yang sama dan seterusnya, dan anggota-anggota mereka merasa tidak enak juga. Kayak misalnya komandan batalion mereka, oh komandan batalion, komandan peloton sudah hadir, datang sudah hadir, masa kita tidak hadir? Karena di sini untuk mengubah karakter seorang taruna itu sangat susah tentunya. Mengubah karakter seorang taruna pribadi sangat susah tanpa pengarahan. Jadi saya akan melakukan perasaan yang tidak enak kepada seorang taruna dewasa, yaitu melakukan hal yang terbaik, melakukan hal-hal yang baik, dan mereka akan mencontohnya. Bukan kita menyuruh doang, bukan kita mensuruh-suruh, tapi kita akan terjun langsung ke lapangan dan mereka akan datang seperti ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya Bu, pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara agar pendekatan senior junior di dalam kampus tetap ada. Pertama itu saya akan mengadakan kembali kakak mentor terhadap junior kita dalam khususnya hal belajar. Di sini saya akan mengkoordinasikan kepada seksi kelas atau ketua kelas agar memasukkan nama-nama minimal 5 nama senior di satu kelasnya untuk mengajar selanjutnya. Jadi kita bisa mengadakan pendekatan langsung kepada junior kita melalui hal pembelajaran. Dan yang kedua, bagaimana cara mendisiplinkan taruna dalam bidang hal akademik. Di sini saya juga akan mengumpulkan bagian-bagian jajaran dari asli, ketua seksi kelas dan ketua kelas untuk mendata